Widodo, Fakultas Usuluddin Adab dan Humairah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kami dari kelompok 1 Antropologi Agama semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Antropologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Afaf Mujahidah. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Studi Kajian Agama dalam Antropologi Intelektualis. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri Lutfia Wulandari dengan NIM akhir 070. Selanjutnya ada Irsyadul Anam dengan NIM akhir 065. Berikutnya yang terakhir ada Salisa Rizky dengan NIM akhir 081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang antropologi agama dari latar belakang dan pengertiannya. Yang pertama, latar belakang. Agama adalah ruh penggerak manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dengan mudah kita pahami karena infiltrasi ajaran-ajaran keagamaan telah ditanamkan sejak manusia masih kecil. Tradisi pengajaran agama sejak dini ini terus dipertahankan dari dulu sampai saat ini. Fakta ini bisa kita dapat dalam agama Islam, tentu saja dengan tanpa mengurangi substansi pengajarannya. Pengertian antropologi agama. Antropologi secara umum ialah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri adat istiadat, fisik, budaya dan sangat berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, yang dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tapi pada sosiologi lebih menitik beratkan atau memfokuskan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya, secara garis besar, studi agama dalam kajian antropologi itu dapat dikategorikan ke dalam 4 kerangka. Yang pertama, ada intelektualis, yang kedua, strukturalis, yang ketiga, fungsionalis, dan yang keempat, simbiolis. Kerangka intelektualis mencoba melihat definisi agama dalam setiap masyarakat dan kemudian melihat perkembangannya dalam suatu masyarakat. Misalnya, Taylor yang berupaya mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap adanya kekuatan supranatural yang menunjukkan generalisasi realitas agama dari animisme sehingga agama monoteisme. Selain itu, menurut Mircea Eliade bahwa agama menunjukkan adanya gejala seperti bandul jam yang selalu bergerak dari satu ujung ke ujung yang lain. Selanjutnya, demikian juga agama berkembang dari kecenderungan animisme menuju monoteisme dan akan kembali ke animisme. Pendapat ini berbeda dengan hipotesis Max Muller yang berpandangan bahwa agama yaitu bermula dari monoteisme kemudian berkembang menjadi agama-agama yang lain. Selanjutnya, studi agama dalam kajian antropologi intelektualis mencakup analisis mendalam tentang bagaimana pemikiran, keyakinan, dan praktik agama memengaruhi budaya dan pemikiran manusia. Ini melibatkan penelitian tentang peran agama dalam pembentukan identitas sosial, konstruksi pengetahuan, dan evolusi pemikiran keagamaan. Antropologi intelektualis dapat memeriksa bagaimana agama mempengaruhi intelektualisme dalam masyarakat tertentu dan bagaimana ideologi keagamaan berkembang dalam konteks sejarah dan budaya. Penelitian semacam ini bisa membantu memahami peran agama dalam perubahan budaya dan pemikiran manusia. Sebagai contoh, dari studi antropologi agama dalam konteks intelektual, Anda dapat mempertimbangkan penelitian tentang perkembangan teologi dalam
kekristenan selama abad pertengahan. Antropolog intelektual bisa memeriksa bagaimana pemikiran intelektual seperti filsafat Yunani klasik dipadukan dengan keyakinan agama Kristen. Mereka dapat menganalisis bagaimana pemikiran teologis seperti teologi St. Augustine atau Thomas Aquinas mempengaruhi pemahaman doktrin-doktrin Kristen dan sejauh mana konsep-konsep intelektual ini digunakan untuk membela atau merumuskan keyakinan agama. Penelitian semacam ini akan melibatkan analisis teks-teks teologis dan pemahaman konteks sosial, politik, dan budaya pada saat itu. Ini membantu dalam pemahaman tentang bagaimana agama dan intelektualisme saling terkait dan saling mempengaruhi dalam perkembangan pemikiran manusia. Selanjutnya, studi agama dalam kajian antropologi intelektualis mencakup analisis mendalam tentang bagaimana pemikiran, keyakinan, dan praktik agama mempengaruhi budaya dan pemikiran manusia. Ini melibatkan penelitian tentang peran agama dalam pembentukan identitas sosial, konstruksi pengetahuan, dan evolusi pemikiran keagamaan. Antropologi intelektualis dapat memeriksa bagaimana agama mempengaruhi intelektualisme dalam masyarakat tertentu dan bagaimana ideologi keagamaan berkembang dalam konteks sejarah dan budaya. Penelitian semacam ini bisa membantu memahami peran agama dalam perubahan budaya dan pemikiran manusia. Sebagai contoh, dari studi antropologi agama dalam konteks intelektual, Anda dapat mempertimbangkan penelitian tentang perkembangan teologi dalam kekristenan selama abad pertengahan. Antropolog intelektual bisa memeriksa bagaimana pemikiran intelektual seperti filsafat Yunani klasik dipadukan dengan keyakinan agama Kristen. Mereka dapat menganalisis bagaimana pemikiran teologis seperti teologi St. Augustine atau Thomas Aquinas mempengaruhi pemahaman doktrin-doktrin Kristen dan sejauh mana konsep-konsep intelektual ini digunakan untuk membela atau merumuskan keyakinan agama. Penelitian semacam ini akan melibatkan analisis teks-teks teologis dan pemahaman konteks sosial, politik, dan budaya pada saat itu. Ini membantu dalam pemahaman tentang bagaimana agama dan intelektualisme saling terkait dan saling mempengaruhi dalam perkembangan pemikiran manusia. Ya, berikutnya dalam konteks Islam, studi antropologi agama intelektual bisa mengarah pada analisis pemikiran filosofis dan teologis dalam sejarah Islam. Yang pertama, pemikiran filosofis. Pemikiran filosofis di zaman kejayaan Islam, penelitian dapat difokuskan pada pemikiran filosofis seperti tokoh Ibnu Sina atau Ibnu Rushd, dan bagaimana pemikiran mereka dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan berinteraksi dengan keyakinan Islam. Ini bisa termasuk analisis bagaimana konsep-konsep Aristoteles digabungkan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, pemikiran teologis. Pemikiran teologis dalam pengembangan akidah, penelitian dapat melibatkan analisis pemikiran tokoh seperti Al-Ghazali dan pemahaman mereka tentang akidah dalam Islam. Bagaimana pemikiran teologis ini berkontribusi pada pemahaman tentang Tuhan, akhirat, atau tujuan hidup dalam masyarakat Islam. Pengaruh Sufisme dalam spiritualitas Islam. Penelitian dapat memeriksa bagaimana aliran Sufi telah mempengaruhi pemikiran dan praktik spiritual dalam Islam. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana pemikiran mistik Sufi digabungkan dengan ajaran Islam ortodoks.